Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan materi tentang teknik pembelajaran IPA SD, mata kuliah pengembangan IPA SD dengan dosen pengampu Ibu Sri Caci MPD. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan para anggota terlebih dahulu. Yang pertama ada Septia Nur Indah Firani, yang kedua Nurzila Maufiroh, yang ketiga Asfia Rahmawati, yang keempat Siti Khalifah, yang kelima Mas Ayu Rafida, dan yang keenam Titik Nur Rafida. Definisi dari teknik pembelajaran. Menurut Abdul Majid, teknik pembelajaran dapat diartikan sebagai cara yang dilakukan seseorang dalam mengimplementasikan suatu metode secara spesifik. Menurut Ridwan Abdullah Sani, menyatakan bahwa teknik pembelajaran adalah cara menerapkan pembelajaran di kelas. Teknik yang digunakan harus konsisten dengan metode pembelajaran dan sesuai dengan pendekatan yang dipilih. Jadi, teknik pembelajaran IPA SD merupakan berbagai cara yang secara langsung diterapkan guru untuk menyampaikan materi kepada siswanya selama proses pembelajaran terjadi di dalam kelas. Tujuan dan fungsi teknik pembelajaran IPA. Adapun tujuan teknik pembelajaran IPA adalah agar pengajaran dapat disampaikan sesuai dengan keadaan lingkungan, keadaan siswa, kemampuan guru dan siswa, dan pembelajaran dapat berlangsung secara bervariasi dalam suasana menyenangkan, menggembirakan agar materi atau pelajaran yang disampaikan oleh guru tepat sasaran sesuai dengan keadaan dan kemampuan siswa. Fungsi teknik pembelajaran IPA adalah guru mampu mengimplementasikan metode secara spesifik agar guru dapat melaksanakan pembelajaran di kelas lebih bervariasi, metode yang sama namun teknik yang berbeda. Materi yang disampaikan sesuai dengan situasi kelas atau lingkungan sekolah, kondisi siswa, sifat-sifat siswa, dan kondisi lainnya sehingga siswa mampu menerima dan menanggapi pembelajaran dengan baik. Macam-macam teknik pembelajaran IPA SD. Yang pertama, teknik ceramah. Yang kedua, teknik problem solving. Yang ketiga, teknik karya wisata. Yang keempat, teknik eksperimen atau demonstrasi. Yang kelima, teknik inquiry. Yang keenam, teknik penugasan. Yang ketujuh, teknik tanya jawab. Dan yang terakhir, teknik diskusi. Teknik ceramah. Teknik ceramah adalah sebuah teknik mengajar dengan menyampaikan informasi dan pengetahuan secara lisan kepada sejumlah siswa yang pada umumnya mengikuti secara pasif. Kelebihan, teknik ceramah memiliki kelebihan antara lain pembelajaran dapat berlangsung tertib, materi dapat disampaikan dengan jelas dan caranya pun sederhana. Kekurangan, pada teknik ceramah ini, siswa menjadi lebih cepat bosan. Alur pembelajaran yang menonton dan akhirnya motivasi siswa untuk belajar menurun. 2. Teknik diskusi. Teknik diskusi adalah suatu teknik pembelajaran di mana guru menyajikan suatu permasalahan dan siswa diminta mengungkapkan ide, opini, argumentasi, serta narasi yang berkaitan dengan materi tersebut. Kelebihan, adapun kelebihan dari teknik diskusi adalah mampu memberi kesempatan pada siswa untuk berargumen, mengungkapkan opini, dan mengembangkan pengetahuannya. Kekurangan, adapun kekurangan dari teknik diskusi adalah hanya beberapa siswa yang aktif, membutuhkan waktu yang cukup panjang, dan pembahasannya meluas dan keluar dari materi pembelajaran. Yang ketiga, teknik tanya jawab. Teknik tanya jawab merupakan suatu teknik untuk memberi motivasi pada siswa agar tumbuh keberaniannya untuk bertanya atau menjawab pertanyaan guru selama proses pembelajaran berlangsung. Kelebihan dari teknik tanya jawab yaitu guru dapat mengetahui sejauh mana pemahaman siswa akan materi, merangsang siswa untuk melatih dan mengembangkan daya pikir termasuk daya ingatan dan mengembangkan keberanian dan
keterampilan siswa dalam menjawab dan mengemukakan pendapat. Kekurangan dari teknik tanya jawab yaitu siswa merasa takut, apalagi jika guru kurang dapat mendorong siswa untuk berani dengan menciptakan suasana yang tidak tegang, melainkan akrab dan tidak mudah memberi pertanyaan yang sesuai dengan tingkat berpikir dan mudah dipahami siswa. Yang keempat, teknik penugasan. Teknik penugasan merupakan teknik pemberian tugas atau latihan soal pada siswa setelah guru selesai memberi materi. Kelebihan dari teknik penugasan yaitu guru dapat lebih mudah untuk menyusun perencanaan dan melakukan evaluasi serta merangsang siswa dalam melakukan belajar secara individu atau kelompok. Kekurangan dari teknik penugasan yaitu siswa sulit dikontrol. Apakah benar ia yang mengerjakan tugas ataukah orang lain, serta siswa akan cepat bosan dan merasa tidak betah berlama-lama untuk belajar. Selanjutnya yaitu teknik inquiry. Teknik inquiry adalah suatu proses pengajaran guru di depan kelas di mana guru membagi tugas meneliti suatu masalah ke kelas. Kemudian, siswa dibagi menjadi beberapa kelompok yang masing-masing kelompok mendapat tugas tertentu yang harus dikerjakan. Kemudian, dari tugas tersebut, mereka mempelajari, meneliti, dan membahas tugasnya ke dalam kelompok. Kemudian dibuat laporan yang tersusun dengan baik dan didiskusikan secara luas sehingga diperoleh kesimpulan terakhir. Adapun kelebihan dari teknik ini adalah mampu membentuk rasa disiplin, percaya diri, kerjasama, serta mampu membuat siswa merasa terangsang, khususnya dalam mengungkapkan pendapatnya. Kemudian, adapun kekurangan dari teknik ini adalah berpotensi membuat kelas gaduh, ribut, dan kacau, serta tidak mendengarkan presentasi dari pendapat temannya. Yang keenam, yaitu teknik eksperimen atau demonstrasi. Teknik eksperimen atau demonstrasi adalah suatu cara mengajar di mana siswa melakukan suatu percobaan tentang suatu hal, mengamati prosesnya, serta menuliskan hasil percobaannya. Adapun kelebihan dari teknik ini adalah fakta atau data yang diperoleh siswa secara langsung mudah diingat dan membina siswa untuk membuat terobosan baru dengan penemuan dari eksperimennya dan menjadi manfaat bagi sesama. Adapun kekurangan dari teknik ini adalah memerlukan fasilitas, peralatan, dan bahan yang tidak selalu mudah diperoleh, serta eksperimen tidak selalu menghasilkan hasil yang diharapkan. Bisa jadi ada faktor-faktor tertentu di luar jangkauan kemampuan yang tidak sesuai. Yang ketujuh yaitu teknik karya wisata. Teknik karya wisata adalah teknik mengajar yang dilaksanakan dengan mengajak siswa ke suatu tempat atau objek tertentu di luar sekolah untuk mempelajari atau menyelidiki sesuatu. Teknik ini memiliki kelebihan, yaitu pembelajaran yang menyenangkan dari materi secara langsung, serta siswa memperoleh bermacam-macam pengetahuan dan pengalaman yang terintegrasi. Kekurangan dari teknik ini adalah masalah biaya dan penggunaan waktu yang lebih panjang daripada jam sekolah. Selanjutnya yaitu teknik problem solving. Teknik problem solving adalah teknik pembelajaran di mana siswa diminta, diberi kesempatan, dan dimotivasi untuk memecahkan suatu masalah yang sengaja disajikan dalam proses belajar mengajar. Adapun kelebihan dari teknik ini adalah membiasakan siswa untuk menganalisa suatu masalah, termasuk mencari hubungan sebab akibat, serta mengaitkan materi dan ilmu pengetahuan yang sudah mereka dapatkan ke dalam kehidupan nyata. Adapun kekurangan dari teknik ini adalah membutuhkan waktu yang cukup banyak dan kemampuan siswa dalam memecahkan masalah berbeda-beda. Ada yang sempurna dalam memecahkan masalah, ada juga yang kurang dalam memecahkan masalah. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.